Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah Filsafat Ilmu. Materi kali ini yaitu makna filsafat. Seperti yang telah saya uraikan di pengantar saya sebelumnya, bahwa filsafat itu bermakna mencintai kebijaksanaan. Mencintai kebijakan, berteman dengan kebijakan, berteman dengan kebijaksanaan. Filsafat berasal dari kata filosofia atau filosofos. Keduanya terstruktur dari dua suku kata, yakni philos yang berarti cinta dan sophia atau sophos yang berarti wisdom atau bijaksana. Atau kata filsafat sering juga disebut filosofi yang berarti mencintai kebijaksanaan, berteman dengan kebijaksanaan. Menjadi kunci dalam kajian ini. Sebab dalam anggapan yang dimaksud, manusia tidak mungkin pada taraf tertentu layak atau pantas disebut bijaksana. Filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab. Filosofia dari bahasa Inggris. Filosofi dari bahasa Jerman dan Belanda dan Perancis. Kata-kata tadi berasal dari sumber yang sama, yakni dari bahasa Yunani, yakni dari kata filosofia dari kata philein dan philos yang berarti mencintai dan berteman. Kata sophos berarti bijaksana atau sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara bahasa, kata filsafat dapat diterjemahkan sebagai cinta kebijaksanaan atau berteman dengan kebijaksanaan. Perlu dicatatkan bahwa di kalangan para ilmuwan disebutkan bahwa kata filsafat setidaknya mengandung dua arti secara etimologi yang sedikit berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Satu, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka ia berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Kata sifat. Kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka ia berarti teman kebijaksanaan. Artinya filsafat menjadi kata benda. Yang mana kita pilih? Terserah. Itu terjadi, pilihan-pilihan itu terjadi karena filsafat berubah menjadi sebuah ilmu. Yang karenanya menjadi sebuah ilmu, maka disitulah relativitas akan dengan mudah didapati. Seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, filsafat itu berbicara tentang relativitas. Berbicara juga tentang relativitas. Filsafat cenderung mengandung arti gagasan yang penuh kebijaksanaan, cenderung.
Tapi memang harus gitu, hakiki. Artinya seseorang dapat disebut berfilsafat ketika yakin melakukan usaha-usaha untuk memperoleh kebijaksanaan dan berupaya semampunya untuk berlaku bijak. Kata filsafat dalam pengertian tadi lebih berarti sebagai imbauan pada sikap pandang dan perilaku bijaksana. Ingat, dari berdasarkan pengertian tadi lebih berarti sebagai imbauan pada sikap pandang dan berperilaku bijaksana. Filsafat dalam makna ini bukan kebijaksanaan dan bukan hikmah, tetapi sifat dekat dengan kebijaksanaan atau sifat dekat dengan hikmah, ilmu pengetahuan. Hikmah itu ilmu pengetahuan. Itulah kearifan yang sesungguhnya dan itulah cara berfilsafat yang sesungguhnya. Kata bijaksana atau wisdom atau mencintai kebijaksanaan dalam pengertian tadi menjadi ciri utama filsafat. Kata ini diketahui secara umum sering dinisbatkan atas pemikiran Sokrates yang dalam banyak waktu ketika dalam hidupnya dihabiskan untuk menelusuri makna sesungguhnya dari kebijaksanaan. Sebelumnya banyak sekali manusia digelari bijak, digelari sofos. Tetapi realitasnya mereka justru jauh dari apa yang seharusnya disebut bijaksana. Mereka para sofos itu kebanyakan berada dalam lingkaran kekuasaan dan mengabdi sepenuhnya pada kepentingan penguasa yang mengakibatkan dalam banyak kasus apa yang disebut pebijak justru bertingkah menjadi tidak bijaksana. Ingat, para sofos itu karena ketika berada dalam lingkaran kekuasaan dan mengabdi sepenuhnya, ingat, mengabdi sepenuhnya pada kepentingan penguasa, yang mengakibatkan dalam banyak kasus apa yang disebut pebijak itu justru bertingkah tidak bijaksana karena mereka hidup sepenuhnya mengabdi kepada penguasa, raja, presiden, di mana posisinya tersebut dalam posisi mereka. Dengan demikian dalam posisi mereka itu para bijak malahan melakukan aktivitas sekalipun harus bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi filsafat itu lebih dekat, sangat dekat dengan nurani. Sehingga suatu ketika dalam kondisi seperti itu, situasi seperti itu, Sokrates pernah berkata, apa betul manusia seperti itu layak disebut bijaksana? Oleh sebab itu, Sokrates akhirnya tampil menjadi bapak penting filsuf Yunani kuno. Beliau menggugat orang-orang yang selama kurun waktu dimaksud tersebut yang disebut-sebut sofos itu tadi. Ia misalnya menyebutkan bahwa bijaksana seharusnya diartikan sebagai pengetahuan atau hikmah tertinggi yang menjadi budi manusia dan mengabdi sepenuhnya pada kepentingan manusia. Lepas apakah dia berada dalam lingkaran kekuasaan atau tidak. Tetapi kebijakan untuk mengabdi pada hati nurani dan rakyatnya menjadi penting dilakukan. Itu akhirnya Sokrates mengatakan bahwa keagungan manusia tidak terletak pada kekuasaan dan pengaruhnya dalam kekuasaan yang dimaksud, tetapi justru terletak
dalam apa yang disebut dengan penggunaan akal budi dalam menata kehidupan sehari manusia yang berujung pada simetri kemanusiaan. Berujung pada simetri kemanusiaan yang adil dan beradab, bermartabat. Pertanyaannya mengapa? Mengutip pikiran Sokrates di awal. Orang bijaksana akan selalu sadar bahwa kebijaksanaan itu hanya milik sang idea, God, atau Allah dalam terminologi Arab Muslim. Muslim Allah. Lebih dari itu, tidak ada manusia yang benar-benar layak disebut sempurna atau bijak. Karena tidak ada manusia yang benar-benar bijak, maka semua kebenaran dalam realitas manusia harus dipandang relatif. Meski kebenaran mutlak harus tetap ada dan inheren dengan sendirinya dalam apa yang disebut idea. Idea. Kebenaran mutlak itulah yang terletak dalam apa yang dalam bahasa Islam disebut dengan Allah. Orang Islam menyebutnya dengan Allah, yang dalam terminologi Sokrates disebut dengan kebenaran universal. Orang Arab memindahkan kata filosofia ke dalam bahasa mereka dengan melakukan penyesuaian tabiat atau susunan kata-kata bahasa Arab, yaitu filsafat dengan pola fa'alalah, fi'lal. Nah, pola. Berdasarkan pola itu, pola fa'alalah, fi'al. Wazan, pola itu wazan. Berdasarkan pola tersebut, penyebutan filsafat dalam bentuk kata benda seharusnya disebut falsafat atau filsaf. Pak Harun Nasution mengkritik mereka ketika menyebut istilah tersebut dengan sebutan filsafat. Bukan filsaf katanya, atau falsafat. Karena kata filsafat tidak memberi arti apapun jika telahnya dalam pendekatan bahasa. Dinamika kefilsafatan terus mengalami perkembangan dan perubahan. Lalu ketika mulai banyak muncul kebutuhan-kebutuhan praktis manusia gitu. Sekarang ini kan makin banyak kebutuhan-kebutuhan praktis, sehingga filsafat dalam wilayah tertentu menjadi turun ke dunia yang praktis. Hal ini dapat dicari relevansi dengan pikiran Pitagoras yang hidup di 500-400 Masehi, yang sering ditahbis sebagai orang pertama yang memakai kata filosofia ketika ia ditanya, apakah orang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pitagoras menjawab bahwa dirinya adalah pecinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Ia merasa bahwa dirinya bukan kebijaksanaan itu sendiri. Jika ia menetapkan diri sebagai sang bijak, maka sejatinya ia telah keluar dari cara berpikir filsafat itu sendiri. Bagi Pitagoras, kebijaksanaan itu milik sang abadi, yang hadirnya juga abadi. Yang abadi itu terus-menerus mengurus soal-soal yang konkret, dinamik, dan fisik, serta berbagai gejala dan perubahan yang terjadi pada yang fisik. Dalam pengertian ini, seseorang dapat disebut telah berfilsafat apabila ucapan dan perilakunya mengandung makna dan ciri sebagai orang yang cinta terhadap kebijaksanaan, terhadap pengetahuan, dan cinta terhadap hikmah. Menurut Pitagoras ini, filsafat bukan kebijaksanaan, bukan hikmah, juga bukan pengetahuan sendiri. Meskipun demikian, banyak juga sumber yang menyatakan bahwa kata Sophia mengandung arti luas dari hanya sekedar kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Pengertian yang dimaksud tersebut kemudian berkembang
Misalnya dengan arti, jadi kata Sophia diartikan sebagai kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat, kecerdikan dalam memutuskan hal yang praktis. Lalu kemudian berdasarkan pengertian tadi, pada awalnya filsafat bermakna umum yang intinya mencari keutamaan mental, bukan objek dari kajian keilmuan. Plato yang hidup di 400 ya sebelum Masehi dianggap telah mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang jinin. Lalu Aristoteles juga yang hidup di 380 lah apa sebelum Masehi dianggap telah mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang meliputi kebenaran. Terkandung dalam kajian filsafat ini adalah ilmu metafisika, logika, retorika, etika, estetika, dan ekonomi. Jauh sebelumnya, Al-Farabi yang hidup sekitar 870 950 sebelum Masehi juga dianggap telah mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang alam maujud dan bagaimana hakikat alam yang sebenarnya. Lalu di tahun 1590, 1650, era-era zaman kegelapan di Eropa, Descartes lalu kemudian mendefinisikan filsafat sebagai hukum ilmu pengetahuan, yakni tentang Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian Immanuel Kant juga mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Nah, atas asumsi-asumsi tersebutlah, berdasarkan asumsi tersebut, kemudian kan menyitir bahwa ada 3 pencapaian persoalan yang dikaji dalam filsafat. Pertama, apakah yang dapat manusia ketahui? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara ontologi. Apakah yang dapat manusia ketahui? Nah, ini perlu dijawab secara ontologi. Kedua, apakah yang seharusnya diketahui manusia? Ini harus dijawab secara etika. Lalu ketiga, sampai di mana harapan manusia dapat dicapai? Dijawab oleh agama ini. Sampai di mana harapan manusia dapat dicapai? Perlu dijawab secara agama. Agama yang perlu menjawab ini. Filsafat dalam arti umum digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapi. Saya ulang. Filsafat dalam artian umum digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapi. Ruwet. Ini yang mesti diurai. Setiap filsafat mengurai berbagai kesulitan dihadapi, problema, permasalahan yang dihadapi, serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat atas suatu masalah.
Tidak bisa cuma kita berkata ruwet, ruwet, ruwet. Misalnya ketika ada pertanyaan, siapa kita? Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di suatu tempat, kemana kita akan pergi dan berlalu? Apa yang dimaksud dengan kebenaran dan kebatilan? Apa yang dimaksud dengan kebaikan dan kejahatan? Jawaban-jawaban atas semua pertanyaan tadi, maksudnya pertanyaan-pertanyaan tadi, tidak mungkin hanya dijawab dengan apa adanya. Misalnya hanya melihat realitas empiris sebagaimana ilmu biasa menjawab. Sebab akibat. Dan kedudukan seorang koruptor lebih mulia daripada kedudukan seorang pencuri ayam. Kedudukannya adalah pencuri. Yang membedakan mereka, pencuri ayam, valuasinya, nilainya kecil. Koruptor besar. Seandainya ayam itu berharga 100 miliar, tentu lebih dihormati pencuri ayam itu ketimbang koruptor. Nah, koruptor itu relatif berapa yang dikorupsi. Nih, tuh. Inilah pemahaman filsafat dalam pengertian bersifat umum. Kritikan itu berfilsafat. Ini Bomber mural ketika membuat tulisan mural. Aku lapar Tuhan. Lalu direaksi. Kemudian muncul lagi mural. Aku kekenyangan Tuhan. Dibohongi. Karena itu filsafat dapat juga diartikan dalam makna khusus. Misalnya menyinonimkan filsafat dengan sistem dari sebuah mazhab tertentu dalam filsafat. Contoh, filsafat dirangkaikan dengan salah seorang filsuf seperti filsafat Aristoteles atau filsafat Plato. Rangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas berpikiran yang dilakukannya masing-masing bermaksud membangun suatu bentuk penafsiran yang menyeluruh, gitu, lengkap terhadap segala sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh filsuf tadi, atau pemikiran dirinya yang diakui oleh orang lain. Kata filsafat banyak juga dipakai orang Indonesia, meski dalam banyak kasus tidak semua orang dapat memahaminya dengan benar. Bukan hanya kaum akademik yang selalu tampil dan elegan dengan istilah-istilah ketika berorasi, menyampaikan diksi. Tetapi kata ini maksud tidak jarang dipakai para politikus dengan sejumlah kerancuan yang terdapat dalamnya. Misalnya, kita mungkin sering mendengar kata filsafat hidup bangsa Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, cita-cita bangsa berdasarkan ke dalam Pancasila yang menjadi common platform bangsa Indonesia, bahkan landasan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari pendekatan ini, sebenarnya kata filsafat yang digagas Pak Harun Nasution yang di atas tadi itu ya masalah 3 narasi umum yang diletakkan dalam Pancasila yang menjadi common platform. Sebenarnya kata filsafat yang digagas oleh beliau Pak Harun Nasution di atas tersebut, yang sebelumnya tadi, tidak benarnya ia bukan murni berasal dari bahasa Arab, sama seperti tidak murni jika harus disebutkan terambil dari bahasa Inggris. Sikap kompromis bahwa filsafat terambil dari 2 bahasa, yaitu fil dari bahasa Inggris dan safah dari bahasa Arab, mengandung makna pandangan manusia Indonesia dalam menata bangsanya hari ini dan masa depan dengan landasan kemasyarakatan.
Jika narasi ini yang digunakan, maka filsafat harus diartikan sebagai kerangka berpikir manusia menurut tata tertib. Ini berlogika. Menurut tata tertib ya, logika. Dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama tertentu. Dengan bebas. Bebas dalam hal ini tidak terikat pada tradisi, tidak terikat oleh dogma, serta agama tertentu. Yang menyatukan seluruh kebangsaan yang melekat padanya. Inilah yang dalam makna lain berfilsafat harus diartikan sebagai usaha berpikir manusia secara mendalam, sehingga berjangka panjang harus mampu disusun dalam kerangka keberlangsungan, vision, dalam kerangka keberlangsungan visi kebangsaan. Atas dasar itu, maka jika kita mengutip pikiran-pikiran yang diuraikan oleh Pak Harun Nasution sebelumnya, yang saya dipaparkan sebelumnya, secara etimologi, filsafat dapat didefinisikan sebagai satu, sebagai pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar segala sesuatu. Ketiga, usaha untuk mencari kebenaran. Yang keempatnya, membahas secara mendasar dari segenap realitas yang mampu ditangkap. Demikian kita akan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pergeseran makna filsafat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.